Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki dalam Ars Kang Mus alias Akang Musashi. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, akhirnya hari pertarungan antara Asu dan Kang Mus tiba juga. Tapi di aturan kali ini, selain senjata api, senjata apapun gak dilarang sama sekali. Dan tentu aja semua penonton langsung dibuat ngeri. Secara ini pertama kali mereka menyaksikan pertarungan hidup dan mati. Dan meskipun secara barbar Musashi terus-terusan dilempar, tapi seorang legenda, dia menunjukkan dirinya ada di level yang berbeda. Bahkan hanya dengan sedikit aksi, Miyamoto Musashi udah terlihat begitu ngeri. Tapi Retsu pun menyadari kalau Musashi belum serius sama sekali. Makanya dia minta agar Musashi kagak mainan lagi. Dan akhirnya permintaan Retsu langsung dia terima. Melihat Musashi yang tiba-tiba marah, semua penonton langsung berubah meriah. Bahkan sampai ada yang meneriakkan nama Kojiro Sasaki. Tapi saat itu juga si Retsu langsung berubah aneh seketika. Kang Mus yang dibuat bingung langsung berkata, "Lah bocah ngapa ya?" Tapi nggak lama pedangnya langsung dia lempar. Kemudian dia pun langsung nantang Retsu buat ribut kosongan. Retsu kaget sih kaget, tapi kagak pakai basa-basi. Musashi langsung dia beri. Awalnya Musashi langsung bisa menghindari, tapi pret, matanya langsung dikepret. Dan Musashi yang masih nahan sepet di matanya, rahangnya langsung ditendang sekuat tenaga. Dan dia pun langsung dibuat berlutut. Tapi saat Retsu langsung mau rendang lagi, secara mengejutkan kaki pincang Retsu langsung diangkat pakai tangan satu. Retsu langsung dibuat heran. Buset, bisa-bisanya gua diangkat pakai satu tangan. Dan secara serentak semua penonton juga ikut berteriak, "Anjay!" Nggak cuma itu aja, Kang Mus malah nyuruh Retsu buat langsung nendang dia. Tapi baru aja si Retsu mau coba, kakinya langsung diputer saat itu juga. Hingga hasilnya kagak kena. Atau dengan kata lain, Retsu saat ini dalam kontrol penuh Musashi. Tapi kemudian secara tiba-tiba Musashi langsung pasang kuda-kuda. Ternyata saat itu juga si Retsu langsung dia banting sekuat tenaga. Jebret, muka Retsu nyungsep duluan. Tapi hal mengejutkan langsung terjadi karena si Retsu langsung berdiri. Entah sadar apa enggak, yang jelas Retsu secara tiba-tiba langsung pasang kuda-kuda. Tapi melihat si Retsu dengan tatapan mata yang kosong, semua penonton langsung dibuat bengong. Secara meskipun disamperin Musashi, si Retsu masih diem kagak bereaksi. Dan biar kagak makan durasi, langsung aja si Retsu dibanting Musashi. Palanya langsung kejeduk. Dan Retsu yang sadar lagi langsung nendang muka Musashi. Tapi kagak kena. Retsu pun kembali pasang kuda-kuda. Tapi tiba-tiba Musashi datang dan langsung kontrol dia. Retsu yang mau coba menendang malah langsung mau dibanting. Tapi secara akrobatik si Retsu bisa meloloskan diri. Meskipun sikunya harus mengalami dislokasi. Sementara itu tampaknya Musashi lagi mau ngejajal pedang. Tapi karena baginya itu semua cuma mainan, makanya tuh pedang langsung hancur sekali putaran. Musashi langsung ngerasa kalau senjata ini nggak punya hati dan juga jiwa. Bahkan disebut pisau dapur aja kagak bisa. Dan sementara itu, secara mengejutkan juga si Retsu kembali melakukan sensasi. Karena kali ini dia menggunakan kuda-kuda si Baki. Semua penonton juga langsung menyadari kalau itu adalah kuda-kuda milik Baki. Menempatkan berat tubuh di ujung kaki, badan agak diputar untuk meminimalkan daerah yang bisa diserang. Bahu depan melindungi dagu, kemudian satu tangan untuk bertahan dan satu tangan lagi untuk menyerang. Baki sampai dibuat bertanya-tanya rencana Retsu apa ya. Tapi Musashi bodoh amatan. Saat itu juga aura setan langsung dia keluarkan. Dan secara tiba-tiba Retsu langsung dia bacok.
shock. Tapi baru aja si Retsu mau bereaksi, tiba-tiba serangan Musashi malah berhenti. Dan secara serentak semua penonton sampai dibuat mangap. Untung kagak ada laler. Tapi lantaran Retsu nggak terima dikasihanin, makanya sekalian aja bacokan Musashi langsung diterusin. Tapi dengan gabungan teknik Baki dan Saori, Retsu langsung bisa menyelamatkan diri. Bahkan saat itu Musashi langsung dia beri. Dan melihat Musashi yang jatuh ke jengkang, semua penonton langsung berteriak girang. Terlebih lagi cem-ceman si Retsu, Katsumi Orochi. Dengan darah yang belepotan, Musashi tampak begitu kelojotan. Sementara itu penonton berteriak agar Musashi segera dihabisi. Dan gak pakai lama, secara watau Retsu langsung melompat ke arah Musashi. Tapi baru aja palanya mau diinjak, tiba-tiba Musashi bangkit dan langsung nyerang Retsu. Bener-bener suwe, ternyata si Retsu di prank. Dan secara satset selebetet, tahu-tahu si Retsu udah diikat kayak kangkung. Maka dengan ini berarti si Retsu nggak bisa bergerak sama sekali, tinggal potong. Dan melihat Retsu yang diikat dengan sekejap mata, semua penonton kembali dibuat terperangah. Om Gadun Motobe langsung mengakuinya kalau Musashi ada di level yang berbeda. Kemudian Retsu yang udah dibikin tengsin langsung berteriak sama Musashi, katanya lebih baik gua dibikin mati. Musashi langsung berkata, sombong juga lo. Tapi nggak lama kemudian si Retsu malah mewek. Sementara itu setelah sedikit basa-basi, Musashi kembali ambil pedangnya lagi. Dan crot, pedang langsung dia tebas hingga akhirnya tuh pedang kebelah dua. Dan Musashi langsung nambahin lagi, katanya abis ini lo yang bakal gua tebas. Dan saat itu juga semua penonton langsung dibuat ngeri, gak terkecuali dengan Baki. Dan tiba-tiba crot, tali yang bakal ngikat Retsu langsung dia tebas. Kemudian si Retsu langsung buru-buru berdiri. Tapi saat itu juga si Retsu langsung ditebas di kepala. Dan dengan menggunakan teknik Saori, si Retsu langsung bereaksi. Dan belum berhenti, kaki palsu si Retsu langsung juga diberi. Tapi nggak lama Retsu berdiri, secara mengejutkan darah langsung bermuncratan. Musashi langsung dibuat heran, secara si Retsu masih bisa bertahan. Sedangkan Retsu langsung menyadari melawan Musashi teknik Saori nggak berguna sama sekali. Dikasih tahu Motobe nggak percaya sih. Tapi si Retsu pantang pulang sebelum mati, makanya dia minta sekali lagi. Sementara itu Musashi langsung berkata, kalau gua sih oke-oke aja. Kemudian dengan tenaga yang tersisa, si Retsu langsung pasang kuda-kuda. Dan ternyata kali ini Retsu pakai jurus si Maspur. Dan saat itu juga dia langsung meluncur. Tapi Musashi langsung bereaksi. Hingga akhirnya pedang dan kepalan saling bertabrakan. Tapi dengan kepalan tangan, pedang Musashi bisa dihentikan. Retsu pun langsung dibuat bangga. Tapi nggak pakai dilama, dengan teknik luar biasa si Retsu langsung dihempas. Dan seketika itu juga si Retsu langsung dia tebas, crot. Sambil megangin perut, si Retsu langsung dibuat berlutut. Dan nggak lama Retsu pun ambruk. Retsu langsung menyadari, seketika tangannya terlepas, dia langsung ditebas. Meskipun teknik Saori langsung dia gunakan, tapi seluruh tubuhnya tetap kena tebasan. Nggak cuma seluruh jeroannya terbelah, bahkan tulang belakangnya ikut terpisah. Dan nggak lama Retsu langsung muntah darah. Dan akhirnya Retsu pun ambruk ke tanah dengan seluruh badan berlumuran darah. Kasihan Retsu. Dan ini berarti pertarungan telah berhenti. Tapi anehnya pada kemenangan kali ini nggak ada tepuk tangan sama sekali. Bahkan semua penonton tampak begitu ngeri. Sementara itu, di hadapan jenazah Retsu, Tokugawa langsung bertanya, apakah ini semua karena kesalahan dia? Tapi Mbah Kaku langsung berkata, kalau ini semua adalah kemauan Retsu. Dan jika ada yang harus disalahkan, maka tak lain adalah gua sendiri. Dan kemudian air mata pun jatuh tak tertahan. Selamat jalan Retsu-chan. Al-Fatihah. Semoga almarhum Retsu diterima di sisinya, dilapangkan kuburnya, dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin.